Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wayan Ira Sugito, NIM 2019 017 014. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang metode harga pokok proses counting average dan FIFO pada UMKM dan korporat. Langsung saja ke materi. Persediaan produk dalam proses awal. Produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode membawa harga pokok produksi persatuan dari periode sebelumnya yang kemungkinan akan berbeda dengan harga yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Ada dua metode penentuan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses, yaitu yang pertama itu ada metode harga pokok rata-rata pertimbangan, dan yang kedua metode masuk pertama keluar pertama. Langsung saja ke contoh. Misal pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg yang harga pokoknya 1000 per kilogram. Terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga 1200 per kilogram. Jika akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 150 kg, maka harga pokok mana yang digunakan untuk bahan baku yang dipakai? Nah, di sini kita menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama, yaitu yang pertama itu persediaan bahan baku awalnya itu 100 kg dikali 1000, hasilnya 100.000. Terus pembelian bahan baku selama periodenya itu 400 kg dikali 1200, hasilnya 480.000. Jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai, hasilnya 580.000. Harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode masuk pertama keluar pertama adalah 100 kg dikali 1000, hasilnya 100.000. Kemudian 150 kg dikali 1200, hasilnya 180.000. Nah, kemudian dijumlahkan, hasilnya 280.000. Kemudian jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai itu 580.000 dikurang 280.000, hasilnya 300.000 untuk persediaan bahan baku pada akhir periode. Baik, contoh selanjutnya, misal pada awal periode terdapat persediaan produk dalam proses sebanyak 200 kg dengan harga pokok periode sebelumnya 800.000. Periode sekarang, produk yang diproduksikan tidak termasuk persediaan produk dalam proses awal sebanyak 3.200 kg. Sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang 9.600.000 rupiah. Produk jadi yang dihasilkan berjumlah 2.800 kg. Perhitungan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses sebagai berikut. Produk dalam proses awal kuantitasnya 200 kg, total biayanya 800.000. Produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang itu 3.200 kg untuk di kuantitasnya. Kemudian total biayanya 9.600.000 rupiah. Jumlah produk yang diproses dalam periode sekarang, kuantitasnya itu 3.400 kg. Total biayanya 10.400.000. Produk jadi yang dihasilkan dalam periode sekarang itu kuantitasnya 2.800 kg. Total biayanya masih tanda tanya. Produk dalam proses akhir periode itu 600 kg. Total biayanya juga masih tanda tanya. Nah, kemudian ke perhitungan harga pokok per kilogram persediaan produk dalam proses awal itu 800.000 dibagi 200 kg, hasilnya 4.000 rupiah. Harga pokok per kilogram produksi periode sekarang itu 9.600 dibagi 3.200 kg, hasilnya 3.000 rupiah. Terus kemudian metode MPKP, harga pokok produksi jadi itu 280 kg,
harga pokok persediaan produk dalam proses awal itu 200 kg dikali 4.000, hasilnya 800.000. Harga pokok produksi sekarang 2.600 dikali 3.000 rupiah, hasilnya 7.800.000 rupiah. Kemudian dijumlahkan dengan harga pokok persediaan produk dalam awal proses awal, kemudian dijumlahkan dengan produksi sekarang. 800.000 ditambah 7.800.000, hasilnya 8.600.000 rupiah. Itu untuk harga pokok produksi jadi 2.800 kg. Kemudian metode rata-rata tertimbang. Harga pokok produk jadi 2.800 kg. 200 kg menjadi di 800.000 rupiah. 3.200 kg menjadi total biayanya 9.600.000. Kemudian 200 kg ditambah dengan 3.200 kg itu menjadi 3.400 kg. Kemudian jumlah biayanya 800.000 ditambah dengan 9.600.000, hasilnya 10.400.000. Rata-rata tertimbang per kilogram 10.400.000 dibagi 3.400 kg, hasilnya 3.059 rupiah. Harga pokok produk jadi 2.800 kg dikali 3.059 rupiah, hasilnya 8.565.200 rupiah. Kemudian yang pertama itu ada metode harga pokok rata-rata tertimbang, weighted average cost method. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitasnya. Baik, selanjutnya PT Risa Remedi memproduksi produknya melalui dua departemen produksi, Departemen 1 dan Departemen 2. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari 20X1 di dua departemen produksi sebagai berikut. Langsung saja ke data produksi. Produk dalam proses awal. Biaya bahan bakunya 100%, biaya konvensinya 40%, masuk ke departemen 1 4.000 kg. Departemen 2-nya minus. Biaya tenaga kerja 20%, terus biaya overhead pabriknya 60%. Departemen 1-nya minus. Kemudian departemen 2-nya 6.000 kg. Dimasukkan dalam proses bulan ini 40 kg ke departemen 1, kemudian di departemen 2-nya minus. Uang yang ditransfer ke departemen 2 masuk ke departemen 1 itu 35.000 kg, departemen 2-nya minus. Unit yang diterima dari departemen 1-nya itu masuk ke departemen 1 minus, kemudian departemen 2-nya 35.000. Produk jadi yang ditransfer ke gudang itu departemen 1-nya minus, departemen 2-nya 38.000 kg.
Produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 100%, biaya konvensi 70%, masuk ke departemen 1 itu 9.000 kg, departemen 2 minus. Terus kemudian biaya tenaga kerja 40%, biaya overhead pabrik 80%. Departemen 1-nya minus, departemen 2-nya 3.000 kg. Harga pokok produk dalam proses awal, harga pokok dari departemen 1 itu departemen 1-nya minus, departemen 2-nya 11.150.000 rupiah. Terus biaya bahan bakunya 1.800.000, departemen 2-nya minus. Biaya tenaga kerja departemen 1-nya 1.200.000 rupiah, departemen 2-nya 1.152.000 rupiah. Biaya overhead pabriknya 1 juta, dia masuk ke departemen 1 itu 1.920.000 rupiah, ke departemen 2-nya 4.140.000 rupiah. Kemudian biaya produksi, biaya bahan bakunya masuk ke departemen 1 itu 20.200.000, di departemen 2-nya itu minus. Biaya tenaga kerja 29.775.000 rupiah, masuk ke departemen 1. Terus ke departemen 2-nya 37.068.000 rupiah. Biaya overhead pabriknya itu masuk ke departemen 1 37.315.000 rupiah, ke departemen 2-nya 44.340.000 rupiah. Lanjut yang A, metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Dalam departemen produksi pertama, biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produksi adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal merupakan biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya dari periode sekarang. Kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara membagi jumlah dengan unit ekuivalen unsur biaya yang bersangkutan. Harga pokok rata-rata per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah unit produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk menghitung total harga pokok produk selesai tersebut. Harga pokok rata-rata per unit digunakan untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode. Selanjutnya, rumusan perhitungan harga pokok per unit produk departemen pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Maksudnya yang pertama itu biaya bahan baku per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam proses sekarang, kemudian dibagi unit ekuivalen biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam proses periode sekarang, kemudian dibagi unit ekuivalen biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik
yang melekat pada produk dalam proses awal, ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang, dibagi unit ekuivalen biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya, perhitungan biaya produksi persatuan Departemen 1 bulan Januari. Unsur biaya produksi. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses sebesar Rp1.800.000. Bisa dilihat di slide 6 pada data produksi dan biaya produksi bulan Januari. Yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar Rp20.200.000. Total biayanya Rp22 juta. Unit ekuivalensi yaitu dari 100% dikali 35.000 ditambah 100% dikali 9.000 sama dengan 44.000. Biaya produksi per kilonya 22 juta rupiah dibagi 44.000 sama dengan 500 rupiah. Biaya tenaga kerja sebesar 1.200.000 rupiah yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar 29.775.000 rupiah. Total biaya 30.975.000 rupiah. Unit ekuivalensi 100% dikali 35.000 ditambah 70% dikali 9.000 sama dengan 41.300 rupiah. Biaya produksi per kilogram 30.975.000 rupiah dibagi 41.300 rupiah sama dengan 750 rupiah. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses sebesar Rp1.920.000 yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar Rp37.315.000. Total biaya Rp39.235.000. Unit ekuivalensi dari 100% dikali 35.000 ditambah 75% dikali 9.000 sama dengan 41.300 rupiah. Biaya produksi per kilogram 39.235.000 rupiah dibagi 41.300 rupiah sama dengan 950 rupiah. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produk selesai dan persediaan produk dalam proses Departemen 1. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000 unit. Per unitnya 2.200. Itu total dari biaya produksi per kilogram pada slide 9. Totalnya 35.000 unit dikali 2.200 sebesar 77 juta rupiah. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku sama dengan 100% dikali 9.000 unit dikali 500 sama dengan 4.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja sama dengan 70% dikali 9.000 unit dikali 750 rupiah. Total 4.725.000 rupiah. Biaya overhead pabrik sama dengan 70% dikali 9.000 unit dikali 950 rupiah. Total 5.985.000 rupiah. Total ketiganya sebesar 15.210.000 rupiah. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 sebesar 92.210.000 rupiah.
Jika perhitungan di slide-slide sebelumnya disajikan dalam bentuk laporan, maka akan tampak dalam laporan biaya produksi Departemen Pertama, metode harga pokok rata-rata tertimbang. PT Risari Mendi, laporan biaya produksi Departemen 1 bulan Januari. Data produksi. Produk dalam proses awal sebesar 4.000 kg dimasukkan dalam proses sebesar 40.000. Jumlah produk yang diolah dalam bulan April sebesar 44.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000. Produk dalam proses akhir sebesar 9.000. Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 44.000 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen 1, biaya bahan baku total 22 juta rupiah, per unitnya Rp500. Biaya tenaga kerja total Rp30.975.000, per unitnya sebesar 750. Biaya overhead pabrik total Rp39.235.000, per unitnya Rp950. Jumlah biaya yang dibebankan Departemen 1 total Rp92.210.000, per unitnya sebesar Rp2.200. Perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 yaitu 35.000 unit dikali Rp2.200 sama dengan Rp70 juta. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir 9.000 kg. Biaya bahan baku sebesar Rp4.500.000. Biaya tenaga kerja Rp4.725.000. Biaya overhead pabrik sebesar Rp5.985.000. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 sebesar Rp92.210.000. B. Metode harga pokok rata-rata tertimbang Departemen setelah Departemen Pertama. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh Departemen Produksi setelah Departemen Produksi yang pertama merupakan harga pokok kumulatif, yaitu penjumlahan harga pokok dari departemen atau departemen sebelumnya dengan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif produk yang dihasilkan departemen setelah Departemen Produksi pertama, perlu dihitung rata-rata harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama yang bersangkutan. Selanjutnya, rumus perhitungan harga pokok per unit produk departemen kedua dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya. 1. Harga pokok produk per unit yang dibawa dari departemen sebelumnya sama dengan harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang dibagi produk dalam proses akhir ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Yang selanjutnya, harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Yang kedua, biaya bahan baku per unit sama dengan biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku.
Yang ketiga, biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Yang keempat, biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Yang kelima, total harga pokok produksi persatuan sama dengan yang pertama ditambah kedua ditambah ketiga ditambah 4. Hitungan harga pokok kumulatif persatuan produk Departemen 2 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok unsur biaya produksi, harga pokok yang berasal dari Departemen 1 yang melekat pada produk dalam proses sebesar Rp11.150.000 yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar Rp77 juta. Total biaya Rp88.150.000. Unit ekuivalensi dari 100% dikali 38.000 ditambah 100% dikali 3.000 sama dengan 41.000. Biaya produksi persatuan dari Rp88.150.000 dibagi 41.000 sama dengan Rp2.150. Biaya yang ditambahkan dalam Departemen 2, biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses sebesar Rp1.152.000 yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar Rp38.068.000. Total biaya Rp38.220.000. Unit ekuivalensi dari 100% dikali 38.000 dikali 40% dikali 3.000 sama dengan Rp39.200. Biaya produksi persatuan sama dengan Rp975. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses sebesar Rp4.140.000 yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar Rp44.340.000. Total biaya sebesar Rp48.480.000. Unit ekuivalensi dari 100% dikali 38.000 ditambah 80% dikali 3.000 sama dengan 40.400. Biaya produksi persatuan dari Rp48.480.000 dibagi Rp40.400 sama dengan Rp1.200. Harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen 2. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang sebesar 38.000 unit dikali Rp4.325. Itu total dari biaya produksi persatuan di slide sebelumnya sama dengan Rp164.350.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang berasal dari Departemen 1 sama dengan 3.000 unit dikali Rp2.150 sama dengan Rp6.450.000 yang ditambahkan dalam Departemen 2. Biaya tenaga kerja 40% dikali 3.000 unit dikali Rp975 sama dengan Rp1.170.000. Biaya overhead pabrik 80% dikali 3.000 unit dikali 1.200 sama dengan Rp2.880.000. Total dari ketiganya sama dengan Rp10.500.000. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 2 sebesar Rp174.850.000.